Monggo, Mas. Idealnya adalah mereka harus berbenah. Dan ini serius, berbenahnya ini serius. Jangan hanya istilahnya hanya formalitas. Yang penting jalan. Karena apa? Masyarakat Jatim sangat membutuhkan peningkatan pendapatan asli daerah. Nah, peningkatan asli daerah ini digunakan untuk pembangunan di seluruh Jawa Timur. Oke. Jadi itu yang paling penting buat jajaran direksi di BUMD di seluruh Jawa Timur. Halo Emor, selamat datang di podcast Suara Rakyat. Sekarang sama Fanhar dan ya nggak dari minggu kemarin sih sebenarnya, tapi dari bulan-bulan kemarin itu kan pasti muncul banyak banget berita soal Bank Jatim. Tapi sayangnya ini beritanya negatif. Kan ya apa ya, BUMD yang paling profit ya di Jawa Timur, anchor-nya loh ini. Tapi sayang masalahnya banyak banget. Sebenarnya ngobrolin ini paling pas kalau ada teman-teman Bank Jatim. Sayangnya kok nggak ada, tapi nggak apa-apa. Kalau misalkan teman-teman Bank Jatim lihat ini terus pengen ngobrol juga sama Fanhar, gas, Fanhar siap. Sekarang bahasnya sama Mas Mirza dulu, Mas Mirza Ananta dari DPRD Jawa Timur Komisi C ya Mas ya. Ngomongin soal Bank Jatim loh Mas ini Mas. Selamat datang dulu tapi ya anyway Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih Mas. Dan kali ini temanya Bank Jatim lagi, cuman beda angle ya kan. Bank Jatim ini kan banyak gitu loh Mas masalahnya. Isu-isu negatifnya tuh banyak. Ini sebenarnya pripun pandangan dari Mas Mirza sendiri? Ya, kalau isu negatif itu soal apa dulu? Kalau bicara isu negatif itu, kalau bicara personal, saya tidak mau membicarakan itu. Tapi kalau bicara soal kinerja Bank Jatim itu bagian dari tugas saya. Nah, yang muncul di media itu banyakannya secara korporasi sih Mas. Kayak kemarin kan banyak banget isu yang ya mulai dari pengelolaannya, habis gitu secara manajerialnya, pengelolaan SDM-nya kan banyak isu kayak gitu. Pripun Mas pandangan awal Mas Mirza? Pandangan saya gini, Bank Jatim ini kan termasuk bank andalan masyarakat Jawa Timur. Betul. Yang memang ada untuk masyarakat Jawa Timur khususnya loh ya. Meskipun ada cabang di Jakarta juga ada, dan di tempat lain juga ada, bahkan di Batam aja ada. Oh iya? Iya. Wow. Bank Jatim cabang Batam. Terus soal kinerja Bank Jatim, yang namanya bank itu ya harus mampu menjawab, menerima tantangan perkembangan zaman. Ya. Jadi setiap saya beserta teman-teman Komisi C rapat kerja dengan Bank Jatim, kita selalu mendorong Bank Jatim untuk melakukan inovasi-inovasi terbaru. Jangan sampai Bank Jatim ini ketinggalan, terutama ketinggalan dengan bank-bank swasta. Iya juga sih, bener-bener. Karena kan ya ini kan juga uangnya modalnya dari pajaknya masyarakat juga kan. Ya. Empower itu waktu Fanhar bahas Bank Jatim, Mas Mirza ya, itu heran. Sebesar itu gitu kan, nomor 2 se-Indonesia, kok terus-terusan kena masalah negatif. Jangan-jangan masalahnya ini sebenarnya sistemik, sudah menahun gitu. Pripun Mas? Jadi memang kita selalu menyampaikan ke Bank Jatim untuk berinovasi, untuk introspeksi terhadap kinerja, bukan pribadi ya, kinerja mereka ketika ingin Bank Jatim itu maju. Kinerjanya itu ya nggak boleh kalah dengan yang lain. Misalnya contoh adalah soal pelayanan M-Banking. Itu M-Banking itu kalau menurut saya pribadi masih harus diperbaiki. Ya, ditingkatkan kecepatan pelayanan dalam hal M-Banking, juga pelayanan-pelayanan yang lain. Bank Jatim itu kan bukan fungsinya hanya untuk transaksi saja tapi bukan hanya menyimpan, tapi juga dia menyalurkan kredit kepada masyarakat, terutama masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. UMKM. Iya sih, karena jadi Bank Jatim nggak boleh berdiam diri begitu saja. Kalau misalkan Bank Jatim itu ternyata seperti itu terus, dalam kurun waktu tertentu, gubernur harus berani untuk mengganti seluruh jajaran Bank Jatim. Jadi itu direksi loh ya. Nah, direksi harus berani mengganti semua jajaran
manajemen di bawahnya. Kalau misalkan bawahnya yang misalnya yang memang tidak profesional dalam bekerja, Berarti semuanya harus ya evaluasinya berkala Mas ya. berkala Dan nggak gitu. boleh suwi-suwi. Orang siswi Itu dia ketinggalan. benar. Karena kan kadang evaluasi saya nggak tahu kalau di Bank Jatim kayak gimana. Ada 5 tahun sekali baru diaudit, setahun sekali audit performa. Kalau audit secara keuangan pasti setiap tahun kan audit performanya itu yang kadang rodok suwi Mas. Tapi kalau dari teman-teman DPRD Mas, audit maksudnya penilaian kinerja, performa, tata kelola itu gimana untuk Bank Jatim? Ya kita serius dengan kita buktikan, kita sering rapat dengan mereka, bukan hanya rapat di kantor DPRD, tapi saya langsung beserta teman-teman ya, itu langsung sidak ke cabang Bank Jatim. Oh, Gitu. Saya keliling gitu ke sana untuk memastikan pelayanan. biar benar-benar ini ada yang kurang gitu ya. Iya. Dari teman-teman DPRD sudah clear, pengawasannya melekat gitu lah Mas ya. Iya. Pengawasan lainnya secara umum misalkan dari teman-teman eksekutifnya, saya tahu Mas Mirza, apakah sudah sepadan dengan peran besar Bank Jatim ini sendiri ngurusin ekonomi mikro loh Mas, yang jadi backbone ekonomi loh. Pengawasannya so far pripun Mas? Jadi pengawasannya juga mereka ketat sekali karena misalnya biro perekonomian, terus dinas koperasi dan UMKM, terus dinas perindustrian perdagangan. Mereka itu kan yang memiliki anggaran, Ya. di mana anggaran itu disalurkan untuk masyarakat Betul. berupa pinjaman lunak, misalnya apa namanya kur atau apa itu nama Prokesra yang baru itu lah Mas. dagulir, Iya. progersa. Betul. Kalau dari mereka kan nggak mungkin bisa menyalurkan, mereka bukan lembaga Iya. keuangan. Akhirnya minta bantuan Bank Jatim. Dari situlah Bank Jatim bertugas untuk menyalurkan yang bisa tepat sasaran. Oke. Itu tugasnya Bank Jatim. Jangan asal. Nah, nggak boleh angger ya Mas ya. Iya. Betul. Karena kalau asal nanti efeknya juga berimbas, selain tidak tercapai pertumbuhan ekonomi, juga uangnya juga akan hilang dan Iya. risikonya juga untuk Bank Jatim juga. Bener Ujungnya juga. pemerintah. Kalau pemerintah, ujungnya juga masyarakat. Iya juga sih, karena kalau kayak gitu kan akhirnya rumit tuh Mas. Belum lagi soal kepercayaan publik loh Mas. Teman-teman Vanhar sendiri ketika kita ngomong soal Bank Jatim, misalkan, Kak, lagi banyak kasus. Nah ini kan problem juga loh Mas sebenarnya. Kalau dari Mas Mirza melihat fenomena publik yang mulai ya dibilang nggak percaya, ini jangka panjangnya seperti apa Mas? Ya kasus, setiap bank itu pasti punya kasus. Di mana-mana ada kasus. Kalau saya, yang terlibat kasus, baik berat atau terutama yang berat ya, ringan pun tetap harus dikasih sanksi. Kalau yang berat ya harus dipecat. Iya itu. Bukan hanya dipecat, tapi dilaporkan ke aparat penegak hukum kalau memang itu mengandung unsur pidana, kan gitu loh. Betul. Karena ini bukan hanya milik Bank Jatim, bank ini, tapi milik masyarakat Jawa Timur. Yang dirugikan siapa kalau ada apa-apa dengan Bank Jatim? Ya masyarakat. Iya, jadi ya nggak boleh cuman dipecat aja. Kalau memang ada unsur pidananya digas gitu Mas. Ya, iya, Harus sih itu, benar. Iya. Kan karena memang Bank Jatim itu adalah milik dari masyarakat Jawa Timur. Di sisi lain tapi Mas, itu juga problem untuk ya beberapa suara bilang seperti ini. Karena mereka dalam tanda petik di backing-nya pemerintah, ibarat kata modalnya kurang injek lagi. Jadinya merasa terlalu nyaman loh Mas. Kalau dari Mas Mirza seperti apa? Ya ini tugasnya pemerintah ya kita akan tegur, kita akan sampaikan. Tugas saya sebagai anggota dewan, kalau ini diinjek terus, misalnya berupa penyertaan modal dan sebagainya. Bank Jatim tidak perlu itu. Aman ya kalau Aman aja, ya. Karena Bank Jatim sudah memberikan kontribusi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Oh, oke. Meskipun di balik itu ada banyak kelemahan juga. Betul. Nah, kelemahan inilah yang di minimal mungkin terjadi. Oke, jadi kalau kita bilang penyertaan modal mereka aman Mas ya. Tinggal Iya. kelemahan-kelemahan yang lain ini loh. Betul. So far, evaluasi konkret yang sudah pernah dilakukan teman-teman DPRD soal Bank Jatim, nopo Mas? Ya evaluasinya adalah kita, misalkan Bank Jatim punya masalah, kami di Komisi C itu merekomendasi kepada gubernur untuk mengganti jajaran direksi Oke. pada saat itu loh ya. Mhm. Kan itu loh.
Dan sepertinya juga sudah diganti gitu. Sepertinya sudah diganti. Ya, itu. Menarik sih, karena kalau kita bilang pengawasannya, Vaner jujur jadi penasaran. Konsep tadi kan ada sidak tuh Mas. Iya. Saya penasaran sidaknya itu ngapain aja. Tapi nanti dulu Mas Firza, kamu jangan kemana-mana yang Power. Tetap di podcast Suara Rakyat. Kita lanjut lagi yang Power, masih di podcast Suara Rakyat bareng sama Vaner dan Mas Mirza. Mas, tadi kan sempat ada pengawasan, salah satunya sidak Mas ya. Pas sidak itu ngapain tuh Mas? Biasanya ngapain? Ada dokumen-dokumen yang, waduh Pak, ngapunten dokumennya belum ada nggak gitu Pak? Oh gini, jadi sidak itu sebenarnya bukan sidak kayak bupati atau wali kota atau gubernur sidak sebuah proyek atau bukan. Jadi kita rapat di kantor cabang tersebut sambil melihat pelayanan terhadap masyarakat itu bagaimana. Oh iya. Jadi kalau bicara sampai ke dokumen enggak lah. Kita ini bukan tukang audit. Kecuali kita ini ada. Jadi pemerintah provinsi itu mempunyai sendiri audit independen gitu terhadap Bank Jatim. Oh, sudah pakai auditor independen ya? Itu ketika untuk melihat laporan keuangannya. Kalau kita juga tetap minta laporan keuangannya, tapi saya langsung, kami maksudnya, kami ya langsung dari Bank Jatim memberikan laporan keuangan, terus kita baca semua, kita pelajari, kita tanya apabila kita tidak mengerti. Mereka sudah transparan, Mas? Transparan, ya. Sudah cukup transparan ya? Iya, cukup transparan. Berarti regulasi yang ada di Jawa Timur kalau untuk transparansi BUMD sudah aman, Mas? Kalau untuk selama ini untuk Bank Jatim masih aman lah, relatif gitu loh. Tapi karena saya ini juga baru setahun juga belum bisa menyimpulkan apakah 100% transparan lah. Gitu. Itu dia kan. Karena datanya masih belum setahun Mas ya, masih data mentah lah ya itu ya. Proses lah. Secara moral Mas Firza, apakah harusnya ada bedanya gitu loh. Kalau kita lihat BUMD, tadi kan Mas Mirza kan bilang, ini kaitannya sama ekonomi mikro nih. Apakah ada tanggung jawab moral yang harusnya, nah ini harusnya jadi PR Bank Jatim nih secara kinerja korporat. Ayolah, kamu jangan main kayak swasta murni gitu, karena di sini ada uang pajak rakyat atau gimana Mas? Oh iya harus. Bank Jatim secara moral bertanggung jawab terhadap pertumbuhan ekonomi di seluruh Jawa Timur. Bentuknya apa? Bank Jatim punya peran mensosialisasikan soal pentingnya UMKM. Misalnya Bank Jatim ini kan menyalurkan kredit untuk UMKM. Jadi dia bukan hanya sebagai penyalur kredit, tapi dia juga harus berfungsi sebagai mensosialisasikan bagaimana pentingnya dana ini digunakan untuk mereka. Nah, terus Bank Jatim harus punya konsep memberi pelatihan kepada mereka, bagaimana mereka dikasih permodalan, bagaimana pemasarannya dan sebagainya. Belum tuh itu Mas? Ya sudah, maksudnya ini peran Bank Jatim harus itu. Karena kalau dikasih uang begitu saja, nanti masyarakat yang tidak tahu digunakan apa uang ini nanti malah saja gunakan. Inilah fungsinya Bank Jatim. Jadinya supaya uang itu tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban menyalurkan kredit yang diminta oleh pemerintah, gitu. Karena kalau kayak gitu ya jatuhnya kayak bank swasta, cuman cari cuan toh Mas. Betul. Iya kan, kredit salurkan dapat untung dari bunga selesai gitu kan. Harusnya beyond itu, lebih dari itu. Lebih dari itu. Memang sudah, tapi ya akan lebih bagus lagi kalau ditambah gitu kan, peran yang itu ditambah. Terus kalau memang itu uangnya dari pemerintah, ya harapan saya Bank Jatim janganlah terlalu ketat ketika mensurvei, ketika menyalurkan kredit, terlalu ketat maksud saya. Kalau udah cukup syaratnya ya sudah. Jangan lama-lama mengambil keputusan. Misalkan SOP-nya 5 hari, ini harus diambil keputusan setelah disurvei apakah ini kredit ini dijalankan apa enggak, ya itu harus diputuskan. Diputuskan itu ya disetujui atau tidak. Jangan sampai dibiarkan. Biasanya itu alasannya gini Mas, orangnya kurang Mas. Ini terbatas nih SDM-nya. Oh nggak boleh itu. Itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Dia punya yang namanya tenaga sampai di kecamatan loh ya, Bank Jatim itu. Iya sih, benar. Jadi nggak boleh kalah dengan bank lain, terutama bank BUMN yang saat ini ada BRI juga sampai kecamatan. Iya. Kita bisa itu kok. Bisa sebenarnya. Bisa gitu loh. Tinggal PR-nya apa tuh kalau menurut Mas Mirza? Ya tinggal kemauan. Kemauan berarti ya. Wangel gitu loh. Iya. Nah, itu kemauan
sekali lagi kemauan rasa memiliki dari jajaran manajemen di Bank Jatim. Memang kalau ngomong kemauan itu kayaknya gampang Mas, tapi prakteknya wangel Mas. Angel. Iya. Karena kan harus dicoba. Oke. Segala sesuatu kalau nggak dicoba ya gimana mau tahu itu angel apa enggak. Sudah didorong toh Mas untuk melakukan itu? Sudah, ya. Cuma tinggal nunggu lah ya, proses Ya, bisa jadi kan. Mencoba positive thinking yang proses bisa jadi. Padahal penasaran soal transparansi nih Mas, aku tak mundur sedikit ya. Kebetulan beberapa temen itu punya saham Bank Jatim, kan sekarang gampang tuh punya saham itu. Kan keluhan mereka sama Mas, bingung baca laporan keuangannya. Lah ini kan harusnya mungkin nggak sih secara regulasi kalau Bank Jatim itu membuat laporan tahunannya versi yang lebih gampang dibaca sama orang-orang awam yang juga pengen terlibat gitu loh Mas. Ya kalau orang awam sih ya sulit kalau bicara neraca dari sebuah perusahaan. Ya orang awam tersebut minta bantuan ahli audit yang pasti itu pendidikannya harus akuntansi kan itu loh. Itu ahlinya sudah. Kalau misalkan dari teman-teman Bank Jatim, mungkin nggak gini Mas, ini brainstorming agak liar ya. Pakai sosmed, ruang digital untuk cerita itu supaya yang awam-awam ini ikut ngerti Mas. Itu mungkin nggak sebenarnya Mas? Jadi tidak semua hal harus disampaikan di medsos. Karena mungkin ada yang namanya rahasia perusahaan gitu loh, yang nanti khawatirnya ditiru oleh bank-bank yang lain. Itu ternyata alasannya benar-benar. Mungkin Iya, tapi itu masuk akal Mas. Kalau rahasia perusahaan kebongkar ya kabeh melok-melok malah nanti PAD-nya berkurang dari Bank Jatim. Ketika otomatis kita bicara kinerja ada good governance di situ kan Mas. Cocok nggak sih tapi sebenarnya penerapan good governance itu di BUMD itu cocok nggak sih? Ya pokoknya yang menyangkut good itu good, ini cocok aja kalau saya. Kalau yang menyangkut good itu cocok. Kenapa? Karena ini bicara namanya good itu kebaikan. Bener kan? Sesuatu yang baik itu harus kita dukung kan gitu loh. Lah Bank Jatim harus menerima itu. PR-nya di situ berarti ya. Di situ. Balik lagi ini perkara kemauan. Nggak ada masalah lain tuh Mas. Khawatirnya ini kan kalau Fahar ini kan rodok negatif thinking pikirannya kan. Jangan-jangan ada intervensi politis misalnya. BUMD itu kan, waduh kalau kita ngomong BUMD itu kan fals banget tuh Mas. Ada yang bilang, wah itu biasanya itu tim ses lah, apalah tuduhan-tuduhan kayak gitu kan lazim. Apakah good-goodnya tadi itu tidak terwujud karena ya itu tadi ada indikasi dugaan seperti itu Mas Mirza? Jadi itu bisa juga terjadi. Tapi kalau saya misalkan diangkat jadi jajaran direksi salah satu di Bank Jatim, saya penentu kebijakan di situ, ya saya akan pegang amanah ini sebaik mungkin. Jika ada intervensi ya saya akan sepanjang itu untuk kepentingan masyarakat saya akan terima, tapi kalau enggak untuk kepentingan pribadi mereka saya akan tolak. Harus berani. Karena juga tidak mudah mengganti jajaran direksi itu. Oh, lah ini kok bisa Mas? Ya kalau tidak ada kesalahan yang menyangkut pidana, insya Allah tidak ada masalah, nggak akan diganti. Oh nggak bisa ujuk-ujuk kayak? Ujuk-ujuk nggak bisa. Aku jalur ini gak mau turuti, ganti itu nggak bisa? Jadi direksi Bank Jatim punya istilahnya otoritas tersendiri, dia tidak gampang diganti. Dia nggak bisa, jangan mau kalau diintervensi model seperti itu, apalagi yang merugikan Bank Jatim. Kan gitu. Jadi kita harus lawan itu, harus berani. Makanya kalau mau diangkat jadi Bank Jatim ya harus siap untuk menolak intervensi tadi itu. Warga Jatim kendel-kendel kok, harusnya kendel juga ya kan. Iyalah, Jatim itu orangnya kendel-kendel tuatak, apalagi kalau untuk masyarakat kan Mas. Berarti aman dong ya harusnya teman-teman direksi, bukan cuma Bank Jatim tapi BUMD lainnya. Kalau misalkan intervensi itu masuk, ya wis, gak usah takut, ganti direksi lo tidak segampang itu. Ini loh yang salah persepsi itu selama ini kayak gini Mas, kayak ada kekhawatiran, wah aku tiba-tiba dicopot gitu kan Mas. Aman berarti, tinggal bagaimana berani itu tadi. Sudah didorong Mas secara DPRD, gak usah khawatir Pak, aman-aman Pak. Sudah. Kita akan dukung kalau mereka itu betul-betul bekerja secara profesional. Tapi kita nggak akan dukung
dan kita bahkan merekomendasikan, meskipun kita nggak punya kewenangan untuk mencopot atau menunjuk ya, tapi kita paling tidak punya rekomendasi. Oke. Ini orang ini harus bagaimana, dicopot apa lanjut apa enggak. Lah ya Kan itu beda kan gitu. Beda, betul. Tapi kan aman sebenarnya, nggak perlu Aman khawatir. sebenarnya. Intervensi udah, wus gitu kan, tinggal digeser gitu Iya. kan. Founder jadi penasaran ke depannya, Mas. Kalau tadi kan kita bicara masalahnya, ke depannya seperti apa. Tapi kamu jangan kemana-mana ya, Power. Kamu tetap aja di podcast Suara Rakyat. Kita lanjut lagi ya, Power. Masih barengan sama founder dan Mas Mirza. Mas, masalah yang terjadi di Bank Jatim itu bukan berarti tidak mungkin terjadi di BUMD lainnya, tuh Mas. Masalah yang sama founder yakin juga ada. Cuman apesnya ini kan Bank Jatim paling gede. Jadi muncul di mana-mana. Yang paling realistis, Mas, teman-teman eksekutif Pemprov Jatim sama Mas Mirza dan teman-teman di DPRD Jawa Timur, itu apa yang sebenarnya bisa dilakukan untuk ya biar yang kayak gini nggak tambah banyak, masalah kinerja korporasi ini nggak tambah banyak gitu loh, Mas? Ya, pertama ini kita mulai dari perekrutan jajaran direksi, karena dia penentu. Top manajemennya kan di direksi, direktur utama, wakil direktur dan sebagainya itu. Itu yang memang betul-betul harus di fit and proper test. Oke. Kebetulan BUMD itu kan fit and proper testnya kan di Pemprov ya. Oh, bukan kayak BUMN berarti, Mas ya? Beda. Kalau BUMN kan di Dewan, di DPR. Bukan. Oke. Kebetulan DPRD nggak punya kewenangan untuk itu. Oke. Gitu loh. Sehingga ya lucu memang kita ini teriak-teriak kepada BUMD, marah kepada ini, tapi kita juga tidak punya kewenangan untuk merekrut atau memecat. Iya gitu loh. juga ya, benar. Gitu loh. Kita nggak ngetes sama mereka ketika ada perekrutan jajaran direksi, kita nggak ikut ngetes mereka, nggak melakukan fit and proper test dari kita. Betul. Itu persoalannya. Tapi ya sudahlah, memang amanah undang-undang aturannya seperti itu, kita terima. Tapi sebagai anggota dewan saya tetap menyuarakan bahwa dalam perekrutan itu wajib hukumnya secara profesional. Harus. Tidak boleh ada titipan-titipan. Oke. Gitu. Jadi walaupun sudah tidak ikut fit and proper test, bisa berharap lah ya, Mas ya. Iya. Titip harapan. Iya. Yang mugi-mugi harapannya sambung, kan itu kan PR ya kan. Kadang harapannya nggak sambung. Tadi Mas Mirza juga sempat spill audit keuangan independen dari pihak ketiga. Iya. Setiap tahun pasti Iya. ada. Jangan-jangan nggak cukup cuma audit keuangan nih, Mas. Audit budaya organisasi, kinerja, itu juga harus ada auditor independen, kan banyak tuh sekarang. Iya, harus. Harusnya kan kayak gitu, Mas ya. Harusnya kalau pengen maju jajaran BUMD seluruh Jawa Timur yang dimiliki Jawa Timur ini harus dilakukan itu. Karena saya bicara greget aja, gregetnya yang paling utama itu ya tetap Bank Jatim. Yang lainnya saya lihat nggak muncul. Angel kalau kayak Iya. gitu ya kan. Kalau cuma harus bertumpu pada satu aja, Bang Jatim sakno loh di sisi lain. Harapan saya BUMD seluruh Jawa Timur, kalau kemarin-kemarin itu targetnya tidak tercapai atau bahkan targetnya terlalu rendah, ya sudahlah, ke depan mari kita tingkatkan. Kalau dengan peningkatan itu bisa tercapai, maka siapa yang diuntungkan? Ya masyarakat Jawa Timur, karena PAD-nya bertambah. Terus yang kedua, BUMD tersebut tidak ditutup karena bangkrut, gitu loh. Iya, benar. Artinya dengan berjalannya adanya BUMD itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat Jawa Timur. Benar. Kalau dari PAD aja ini kan PAD-nya dikurangi toh, Mas. Transfer pusat berkurang toh, Mas. Ini bisa jadi solusi loh ketika BUMD ini direksinya, atau ya nggak cuma direksinya lah ya, semua itu kinerjanya diaudit performance based, jadi berdasarkan performa. Ngapunten, sudah belum, Mas? Jadi begini, sebenarnya ini sudah kita antisipasi sejak ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hak keuangan, terutama pajak kendaraan bermotor tadi yang 30 sama 70%. Itu kan sudah kita berkurang 4 triliun. Ditambah lagi dana transfer dari pusat itu kurang lebih Jawa Timur itu 2,7 triliun. Oh, banyak, Mas ya? Iya, banyak. Jadi Astaga. kita pemerintah provinsi kita dorong, maksudnya DPRD mendorong kepada pemerintah provinsi untuk mencari sumber-sumber PAD yang lain. Salah satunya BUMD ini. Iya. Kita nggak boleh lagi
memberikan kelonggaran sedikit pun. Karena waya kerja mereka ini, Mas. Kerja, mereka harus kerja. Iya. Artinya bangun, ayo kita sudah terlalu lama kita ini santai. Saatnya kita lari. Respon gimana, Mas? Ya mereka siap-siap aja gitu loh. Tapi aja mek siap tor ya. Jangan gitu. siap aja. Itu dia. Tetap harus berlari dan pembuktian kesiapan mereka itu ketika hasilnya nanti. Dan itu masih nggak sekarang. Tapi kalau nggak digarap sekarang, Mas, ya berat. Ini ide liar lagi, Mas ya. Banyak banget aku ide liar. Report card, Mas. Ini kan kinerja evaluasinya kan kalau by performan kan belum ada auditor independen. Gimana kalau mereka harus kayak semacam laporan, report card gitu, Mas, ke teman-teman DPRD mungkin, ke teman-teman OPD terkait mungkin, pripun? Jadi kalau yang semacam itu, yang punya kewenangan dan punya anggaran tentunya, itu ya harus pemerintah provinsi. Karena pemerintah provinsi yang menunjuk mereka, yang merekrut mereka, terus dengan adanya BUMD itu pemerintah provinsi lah yang membentuk BUMD tersebut. Jadi mereka juga, pemerintah provinsi ketika bicara neraca keuangan mereka ya harus menyewa tim audit dari luar independen. Kewenangannya di teman-teman eksekutif berarti. Eksekutif gitu loh. Iya, Mas. Kalau dan di DPR hanya pengawasan aja. Hasilnya itu baru dikasihkan kepada DPRD. Itu dia. Jadi akhirnya butuh sinergi banyak pihak loh ini, Mas. Betul. Tapi itu tidak rumit kok. Gampang itu. Tinggal nyewa, bayar, ada anggarannya karena apa? Kalau auditnya hanya bersifat dari internal mereka ya. Nah, menurut saya kurang pas. Bukan nggak percaya, tapi jaga-jaga ya, Mas. Namanya profesional itu ya seperti itu. Itu dia. Ini bicara ini bicara kelaziman seorang profesional. Nggak, anggarannya aman toh, Mas, kan lagi efisiensi. Nanti kalau pakai, bisa jadi ya kan, harus audit pakai pihak ketiga. Kalau duitnya lah, ini kan problem lagi. Dianggarkan lah. Nanti kita DPR mendorong itu. Oh, bisa lah ya dirata loh, ya kan. Tantangannya di mana lagi kalau kayak gitu? Teman-teman di legislatif sudah siap mendorong bersama gitu kan. Bolanya berarti saat ini ada di eksekutif supaya kekurangan PAD gara-gara kemarin habis ada goncangan itu kan bisa sedikit tertutupi lah ya. Tapi kalau lihat BUMD di Jawa Timur sekarang, Mas, itu kan kalau kita tarik sampai ke anak cucu banyak tuh, Mas. Di efisiensi aja tuh, Mas, biar nggak jadi tambah beban. Pripun kalau menurut Mas Mirza? Kalau saya sependapat, BUMD yang menjadi beban APBD lebih baik ditutup, lebih baik konsentrasi kepada BUMD yang memang itu berpotensi untuk mendatangkan PAD yang besar. Gitu. Intinya itu. Ada banyak Mas yang berpotensi untuk digulung, bukan digulung, di merger. Digulung kan dibangkrutkan, di merger, Mas. Kalau merger sih enggak lah, ditutup aja. Digulung kalau saya. Malah digulung, Mas? Padahal tadi aku mikirnya biar, ya maksud sih digulung. Apanya di merger kalau bidangnya berbeda? Iya sih. Nggak bisa. Iya. Tapi kan eman, Mas, siapa tahu, ini ide liar, Mas, ya. Siapa tahu di sisi A ini selama ini nggak maju itu karena manpowernya nggak kurang gitu loh. Ketika di merger sama yang B, malah bisa jadi gede, Mas. Tanpa menghilangkan sisi lini bisnisnya, produk bisnisnya. Kan siapa tahu begitu, Mas. Enggak, saya tetap kalau misalkan tidak menguntungkan sudah langsung ditutup. Daripada tambah ngeluh, Mas ya. Ngeluh, nggak ada bisa menghasilkan loh. Iya. Bukan di merger, kalau di merger percuma kayak gitu loh. Oh iya. Karena misalkan perusahaan daerah air minum, yaitu yang bukan PDAM-nya loh ya. Kabupaten kota ya. Dia yang bukan kabupaten kota, maksudnya perusahaan tersebut memproduksi air mineral, misalnya yang botolan itu loh, yang botolan itu, sirup dan sebagainya. Terus dengan perusahaan yang bergerak di bidang kasa. Nah, masa ini di merger gini, emang bisa bidangnya lain-lain. Ya rada ibu sih, Mas. Kalau misalkan mereka sudah nggak menentukan ya ditutup, misalkan gitu. Kenapa, Mas? Atau diganti dulu manajemennya, direksinya. Coba dulu ya. Coba dulu. Itu loh. Dilakukan fit and proper protest tadi, perekrutan. Kamu mampu nggak dengan seperti ini? Dia harus menjawab itu. Kalau dalam sekian bulan atau sekian tahun saya nggak mampu, maka saya akan mengundurkan diri. Dibuat
tanda tangan fakta bermaterai gitu, integritas fakta tadi itu. integritas. Tapi ini balik lagi ada di ranah eksekutif. Ranah eksekutif. Ya, kalau DPRD Father yakin udah mendorong ini bolak-balik nggak sih, Mas? Sebenarnya. Bolak-balik. Sebenarnya ya. Jadi sering masyarakat itu menganggap pokoknya harus diserahnya DPRD gampang kan, padahal enggak. Ini kan bicara kewenangan. Iya. Kewenangan kita itu hanya pengawasan. Iya. Gitu. Kadang salah persepsinya kayak gitu loh, Mas. Iya. Terus tak lapor DPRD, engko lek gak mari dicelatu mari DPRD. Padahal nggak bisa segampang itu gitu Nggak kan. bisa, tapi saya selalu menerima kok laporan apapun itu saya perjuangkan, soal berhasil itu urusan nanti gitu loh. Nah, yang penting maju dulu. Maju dulu, Perjuangkan berjuang dulu. dulu. Oke. Terakhir Mas Mirza. Harapan Mas Mirza. Ya 5 tahun lah Mas, 1 periode lah. Idealnya BUMD di Jawa Timur ini seperti apa sih? Monggo, Mas. Idealnya adalah mereka harus berbenah. Dan ini serius, berbenahnya ini serius. Jangan hanya istilahnya hanya formalitas. Yang penting jalan. Karena apa? Masyarakat Jatim sangat membutuhkan peningkatan pendapatan asli daerah. Nah, peningkatan asli daerah ini digunakan untuk pembangunan di seluruh Jawa Timur. Oke. Jadi itu yang paling penting buat jajaran direksi di BUMD di seluruh Jawa Timur. Berbenah keywordnya Mas ya. Iya. Dan berbenahnya beneran. Jangan cuman ben ketok kerja, itu nggak Ya, boleh. Jangan. betul. Jangan cuman seperti itu. Karena balik lagi ini kondisi PAD lagi nggak karu-karuan. Ada pengurangan yang cukup signifikan. Jadi butuh effort yang luar biasa. Makanya Empower, aku wajib share episode ini kemana-mana. Biar apa? Biar berbenah tadi PR dari Mas Mirza untuk teman-teman direksi BUMD. Nggak cuma Bang Jatim ya, tapi semuanya itu bisa kita kawal bareng. Kalau cuma Mas Mirza ngawal sendiri sama teman-teman DPRD ngawal sendiri nggak mampu Mas. Butuh kamu Empower. Butuh kamu. Kamu ada usulan-usulan boleh kamu tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga kamu like sama subscribe. Biar kamu tahu di podcast Suara Rakyat ada apa lagi. Terima kasih banyak loh Mas Mirza. Iya, Ini insight-nya sama-sama. luar Terima biasa. kasih. Semoga kali ini dorongan yang kita lakukan bisa ada hasilnya. Ya, Amin. Terima kasih juga Empower. Panurta pamit. Mas Mirza juga pamit. Sekali lagi terima kasih Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day. Bye-bye.